karena dia sangat miskin kemudian murtad masuk agama Nasrani, namanya diganti jadi Ki Tunggul Wulung, ditempatkan di Kediri sana. Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen, itu di Mojoagung, Jombang. Itulah yang membuat serat Gatholoco Darmo Gandul. Lalu membuat cerita yang bertolak belakang dengan kenyataan. Misalnya Demak, ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478. Disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya, kemudian mengutuk nanti 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. Itu bikinan Belanda itu. Kenapa? Kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno, Jawa kuno, ditegaskan bahwa tahun 1478 atau tahun Jawanya tahun 1400 yang diberi Condro Sengkolo sirno ilang kertaning bumi, itu Mojopahit diserang Girindrawardana, ya, Raja Hindu dari Kediri, bukan dari Demak. Dari mana ini cerita Demak nyerang Mojopahit itu? Ya bikinan zaman Belanda itu. Dimunculkan tokoh mitos Sabdo Palonnya zaman itu. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Enggak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak nyerang Mojopahit. Itu serangan dari Girindrawardana. Naskah apapun semua sama. Itulah 500 tahun setelah itu janjinya Sabdo Pahlon dipenuhi. Karena itu 500 tahun setelah 1478 itu adalah tahun 1978. Itulah untuk pertama kali disahnya aliran kepercayaan sebagai simbol bangkitnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya keliru, ya kajian sejarahnya keliru sekali sudah. Bikinan Belanda kok. Ada lagi Belanda membuat naskah dari kelenteng Sampukong, ya katanya Presiden Portman merampas 3 cikar kronik Cina dari kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah 3 naskah yang 3 cikar tadi dibaca, itu menyebutkan Wali Songo itu semuanya adalah orang-orang Cina. Sunan Ampel itu namanya Bong Suiho, ya. Itu namanya macam-macam. Sunan Kalijogo juga orang Cina. Nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah yang lebih kuno. Gitu. Dan ternyata kalau kita kaji lebih teliti, benar enggak naskah itu? Kapan Presiden Portman itu merampas naskah itu? Ternyata kalau kita lihat dari Almanak van Nederland Indi, ya, di mana Almanak van Nederland Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial, ya, sejak tahun 1810 sampai tahun 1942. Itu dokumennya masih ada. Sejak awal tahun 1810 sampai 1842 kita cari nama Presiden Portman, tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan? Enggak ada orangnya kok disebut itu. Dan kalau kita tanya, ya, jadi sempat saya waktu ke Belanda itu tanya kepada De Graaf, ya, waktu itu tahun 90-an masih hidup, ya, tentang naskah kronik Cina dari kelenteng Sampukong. Apa jawaban beliau? Udah nggak usah dipakai itu, nggak ada itu. Jadi memang tidak ada naskah itu, bikinan Belanda. Jadi Belanda itu diam-diam membuat sejarah sendiri untuk mengacukan perjuangan umat Islam, terutama mematahkan perjuangan pengikut Diponegoro. Disitulah diskreditkan macam-macam dongeng-dongeng cerita baru disebutkan. Ya.
Jadi kalau nanti Anda membaca cerita, oh ada tokoh Sabdo Palon, Noyo Genggong, itu bikinan Belanda. Ya. Kenapa? Naskah yang lebih kuno tidak ada. Bahkan Babat Tanah Jawi, itu ada versi Belanda sendiri, namanya Babat Tanah Jawi versi Oltov. Ya, bukunya sekian. Padahal Babat Tanah Jawi yang asli, yang pernah diterbitkan Balai Pustaka, 24 jilid, satu jilid segini. 24. Anda bisa bayangkan, diringkes jadi satu buku tipis. Dan ini yang banyak digunakan orang. Kan keliru sudah. Jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah. Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membuat pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa, itu Kidung Sunda, di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mada membunuh Raja Sunda beserta keluarganya, pembantaian besar. Itu membuat orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak, kapan naskah ini muncul? Tahun 1860. Ternyata yang bikin orang dari Bali atas suruhan Belanda. Sunda itu kerajaan besar. Kalau memang peristiwa itu pernah ada, pasti ditulis oleh kerajaan Sunda. Naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu. Bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di kerajaan Sunda? Sedangkan tradisi saja ada ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian. Semua naskah masalah perbintangan, kalender apa aja ada semua. Kenapa peristiwa pembunuhan itu nggak ditulis di sana? Di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu. Apa bikinan Belanda semua, memang tujuannya untuk merusak sejarah Indonesia. Ya, jadi itu memang di situ. Karena itu kemudian terutama Wali Songo ini merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda. Ya mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu.